disebutkan di sini wa adzamul ibadat faidatan ya afdhalul ibadat. Maka ibadah yang paling agung, paling besar faedahnya, manfaatnya, dan itu merupakan ibadah yang termulia. Apa itu? Ibadah termulia itu adalah ma'rifatullahi azza wa jalla, nggih menika mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Sang Pencipta, Al-Khaliq. Nggih, mengenal Al-Khaliq, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Sang Ma'bud, sesembahan kita. Jadi mengenal bahwasanya di balik alam semesta dan segala isinya niku ada zat yang menciptakan, ada kekuatan yang maha, segala maha. Jadi keberadaan dunia dan seisinya niki, semesta niki, ada langit, ada bumi, ada bintang, matahari, bulan, planet-planet, tata surya, ada manusia, ada binatang, ada jin, ada setan, ada malaikat, semuanya niku napa? Ada bukan karena kebetulan atau ada karena ada sendiri, mboten. Tapi napa? Ada karena ada yang mengadakan. Jadi rumusnya ngeten. Sesuatu yang ada niku pasti ada yang mengadakan. Sesuatu yang maujud, yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Niku kaidah dasar. Paham nggih? Jadi misalkan nggih, misalkan niki ada air mineral, gimana kok? Air mineral merek Putra. Ya. Niki napa? Niki ada, maujud. Apakah kemudian air mineral menika ada sendiri, tiba-tiba ada seperti ini? Mboten. Ndak, Pak, ndak mungkin. Pasti ada yang membuat, memproduksi, yaitu pabrik. Gitu? Pabrik. Lah, untuk sekedar cuma air mineral yang sesederhana ini saja, ada yang membuat dan ada yang mengadakan, apalagi alam semesta dan seluruh isinya yang sedemikian agung, sedemikian dahsyat, bersama seluruh makhluk yang terbesar sampai yang terkecil, dengan seluruh organ dan tata anatomi tubuh yang demikian hebat. Langit dengan tingkatan yang 7, bumi, ada matahari, dan seterusnya. Niku tidak mungkin tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin tanpa ada yang mengadakan. Nah, ini untuk bantahan kepada sinten? Orang-orang ateis, orang-orang yang anti Tuhan, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Karena argumentasi mereka itu sangat lemah. Mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ini sangat lemah ini. Alasan argumentasi itu tidak ada. Sebab hukum sebab akibat itu tidak akan bisa mereka bantah. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Sesuatu yang wujud ada, itu pasti ada yang menciptakan. Dan untuk sekedar air mineral seperti ini saja pasti ada yang membuat. Nah, kalau kemudian alam semesta dengan seluruh isinya tidak ada yang membuat, tiba-tiba ada sendiri, itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin ada sesuatu ya yang ada dengan sendirinya. Nah, ini penting ini. Jangan sampai panjenengan nanti ketemu tiang ateis, gitu, terus diberi racun pemikiran mereka, bisa jadi kemudian nauzubillah tidak mempercayai adanya Tuhan, kemudian murtad jadi ateis. Nauzubillah. Nah, ini fungsinya kita ngaji, Pak. Supaya kita mantap paham
paham bahwasanya apa? Bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada, maujud. Yang tidak terkena kaidah niki sebab akibat cuma Allah. Ya kan maksudnya? Tadi kita sudah bicara bahwa sesuatu ada pasti ada yang mengadakan. Pasti. Buatan kira-kira pasti sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Ini berlaku secara mutlak kecuali dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah. Kalau Allah tidak berlaku niki. Karena kaidah wau cuma berlaku untuk makhluk, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah menikah bagaimana kaidahnya? Allah itu punya sifat ya disebutkan qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu ada tanpa ada yang mengadakan. Jadi Tuhan itu ada tanpa ada yang mengadakan. Allah itu ada tidak dimulai atau tidak ada permulaannya. Allah itu ada sejak azali. Allah itu tidak berpermulaan dan Allah itu tidak berakhiran dan Allah itu ada tanpa ada yang mengadakan. Namanya napa? Qiyamuhu binafsihi. Itu nek Allah. Tapi untuk selain Allah berlaku tadi gitu. Nek ada pasti ada yang mengadakan. Kalau ada pasti ada yang menciptakan. Itu berlaku untuk semuanya selain apa? Allah. Paham betul niki? Paham nggih? Paham betul? Alhamdulillah. Niki penting. Jangan sampai ngeten kita seorang muslim tapi kok malah KTP-ne muslim, Islam, kolom beragamane niku agama Islam, tapi kadang-kadang pemikirannya ateis, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya Allah itu ada, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya alam kubur, tidak percaya alam barzah, tidak ada percaya. Itu bahaya, Pak. Nopo? Padahal kolom KTP ini nopo agamane? Islam. Loh, Islam kok mboten percaya adanya Allah. Padahal syaratnya seorang muslim niku adalah napa? Meyakini la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Meyakini tidak ada sesembahan kecuali Allah dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lah kok mungkin kemudian ada seorang muslim tapi napa? Tidak percaya adanya Allah. Muslim katanya muslim tapi tidak percaya napa? Adanya alam akhirat, kehidupan sesudah mati. Ini berbahaya sekali. Makanya di kalangan kaum muslimin itu napa nggih? Umat Islam niku karena sangat jauh dari majelis ilmu, dari para ulama niku kondisinya sangat mengenaskan. Perlu untuk dibimbing Bapak Ibu sekalian. Makanya banyak umat Islam yang belum mau sholat. Karena apa? Kadang-kadang orang belum mau sholat niku ya karena kekurangan ilmu agama. Tidak ada yang membimbing. Kadang-kadang ada orang Islam tapi tidak meyakini adanya surga neraka. Bahaya sekali nih kok. Maka ilmu yang paling mulia, ibadah yang paling tinggi niku adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tertinggi niku ma'rifatullah niku. Mengenal Allah, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tauhid niku. Itu tidak ada tandingnya, ibadah tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.